Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, Shalom berkah dalam. Pada kesempatan hari ini kita disuguhi peristiwa mukjizat Tuhan Yesus kepada seorang buta yang mengajarkan kepada kita hal-hal yang menarik karena berbeda dari biasanya. Dikisahkan bahwa Yesus sedang berada di wilayah Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Sampai di sini saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan peristiwa sederhana ini. Orang-orang membawa orang buta kepada Yesus, meminta orang buta itu untuk menjamah jubah Yesus supaya ia disembuhkan. Anda teringat apa dengan cerita-cerita yang lain? Mungkin teringat bagaimana 4 orang mengusung orang lumpuh yang kemudian membongkar atap rumah dan menurunkan dari situ sehubung dengan penuhnya orang yang mengerumuni Yesus. Iman komuniter yang mengantar mereka datang kepada Yesus. Tetapi menarik juga perintahnya ini bukan persoalan bersama-sama, tetapi meminta orang itu menjamah jubah Yesus. Suatu ungkapan iman personal yang diharapkan muncul dari orang buta itu dengan bimbingan teman-temannya. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Yesus menunggu seruan banyak orang itu? Apakah Yesus menunggu sampai orang buta ini menjamah jubahnya? Tidak. Yesus justru memegang tangannya dan mulai bercakap-cakap dengan dia. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, saya kira hal yang sederhana ini menunjukkan sikap dasar yang mesti dibangun oleh umat manusia. Di dalam kehidupan ini sering orang mendorong-dorong Tuhan untuk melakukan sesuatu sampai kemudian kadang orang merasa tertekan. Mengapa yang dikatakan kepada Tuhan dimohonkan tidak segera terkabul? Karena melihat bagaimana permohonan itu, bagaimana doa itu, bagaimana hidup itu adalah perjuangan untuk saya mengatakan kepada Tuhan. Kalau demikian, kita bisa mengerti mengapa orang mengalami banyak hambatan untuk melihat arti rahmat Allah. Karena rahmat Allah bukan persoalan seruan komuniter, bukan persoalan jeritan pribadi. Ya, itu memang menjadi prasyarat yang sangat menarik. Tetapi yang perlu sungguh-sungguh dipahami bahwa hidup kita adalah karena rahmat Allah. Karena Tuhan yang berkenan memegang tangan kita, karena Tuhan yang berkenan untuk melakukan sesuatu, untuk membuat mukjizat di antara kita, maka itu terjadi. Nah, kalau itu yang kita pegang, saya yakin umat manusia akan hidup dengan rasa damai. Karena apa? Hidupnya dipahami sebagai rahmat Allah. Kalaupun ada kesulitan, kalaupun ada masa di mana apa yang saya minta belum sampai, kita bisa mengatakan inilah jalan rahmat Allah bekerja. Atau bahkan dengan kata lain, inilah rencana Allah, inilah kehendak Allah bahwa Tuhan menyiapkan sesuatu yang baik yang lain di dalam kehidupan kita, lepas dari kita mengatur dan memohonnya atau tidak. Karena itu sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Yesus pada kesempatan lain. Bukan kamu yang mencari aku, tetapi akulah yang mencari kamu. Dan yang ditunjukkan oleh Yesus setiap saat sangat konsisten, bukan orang sakit yang susah-susah mencari dokter, tetapi Yesus hadir untuk menjadi dokter yang senantiasa atau menjadi tabib yang senantiasa
mau mendekati orang yang sakit. Dan itulah cara kerja rahmat Allah yang ditunjukkan oleh Yesus. Yang kedua, sesuatu yang menarik juga ada di dalam peristiwa ini, di mana Yesus melakukan mukjizat dengan sarana-sarana tertentu, dengan tindakan-tindakan yang unik yang tidak banyak dicatat di dalam penginjil yang lain. Apa yang dilakukan oleh Yesus setelah tangannya menggandeng orang tadi? Setelah digandeng orang itu dipimpin keluar kampung. Jadi mukjizat tidak terjadi di tengah kerumunan orang banyak, tidak. Rupanya di sini juga penting sekali untuk melihat bahwa Yesus mau menunjukkan, bukan mendemonstrasikan kehebatan, tetapi mau memimpin iman orang untuk sampai kepada rahmat Allah, untuk sampai paham pada apa yang direncanakan Allah atas hidupnya. Karena itu tidak peduli orang akan makin heboh dengan kekaguman, wow, tidak. Yesus memanggil orang itu, menarik untuk keluar kampung. Dan setelah di luar kampung, apa yang dilakukan oleh Yesus? Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Dan orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Mari coba kita cermati hal ini. Tuhan meludahi. Orang bisa tersinggung ya, matanya diludahi. Tapi inilah yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi kita tahu bahwa meludahi itu bukan persoalan penghinaan. Ini tidak sedang berbicara tentang harga diri. Tetapi berbicara tentang kekuatan yang keluar dari mulut Yesus, yang tidak hanya kata-kata, tetapi juga kekuatan ilahi yang keluar menyatu dengan apa yang keluar dari mulut, termasuk ludahnya. Bahkan banyak orang pun juga merelakan itu. Kalau pergi ke dukun katanya itu harus minum air ini air itu yang aslinya sudah diludahi dulu oleh dukunnya gitu. Yesus tidak sedang melakukan perdukunan, tetapi sedang mau mengatakan kekuatan Allah yang keluar dari mulutnya. Dan apa yang terjadi? Orang itu dikatakan mulai bisa melihat, tetapi belum jelas dan masih nampak seperti pohon-pohon saja. Ini menarik sekali kalau kemudian kita sambung dengan apa yang dilakukan berikutnya. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan sembuh. Setelah meletakkan tangannya, barulah orang itu bisa melihat dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, kerja rahmat Allah dan pemahaman kita akan cara kerja Allah juga adalah proses yang berjalan hari demi hari. Saya sebagai seorang romo dan juga sering ditanyakan kepada romo-romo lain atau pada para suster rohaniwan-rohaniwati yang lain, pertanyaannya itu sering-seringnya, "Romo atau suster, frater, gimana sih cerita panggilan suster? Bagaimana cerita panggilan frater?" Banyak orang itu mengira bahwa panggilan suster itu sekali peristiwa, ada peristiwa menarik, lalu nangis, lalu ikut Yesus. Mungkin ada orang yang punya pengalaman yang sangat spesifik seperti itu. Ada yang mengira bahwa Romo itu dulu dipanggil seperti Samuel, lagi tidur dipanggil Samuel, Samuel. "Ya Bapa, bersabdalah, hambamu mendengarkan." Tidak semua orang mengalami seperti itu, tetapi mengalaminya di dalam proses mulai dari hal-hal yang kelihatan tetapi belum begitu jelas. Misalnya, katakan sharing pribadi, saya masa kecil melihat seorang romo yang datang ke rumah saya mulai terpesona dan mulai melihat kalau di gereja kok pakai jubah putih berjalan ke depan sana yang ternyata baru tahu namanya itu altar gitu ya.
Kemudian saya senang sekali melihat itu. Itu hanya kesenangan seorang anak. Ketika ganti romo, romonya modelnya berbeda. Romonya lebih merakyat, ngobrol dengan umat, menceritakan masa lalunya yang hidup di tengah kemiskinan, tetapi dia justru berjuang untuk melayani orang-orang miskin sekitarnya. Kemudian ada romo yang benar-benar mengelola parokinya dengan baik, penggantinya sungguh-sungguh kerja keras untuk umat. Nah, hal-hal yang bertahap seperti itu pun saya lihat. Mulai dari kekaguman mata saya, mulai dari percakapan-percakapan yang saya dengarkan, saya nguping, mulai dari tuntunan orang tua saya, kalau kamu nanti, nah itu lihat, itu tadi kopi atau teh bekasnya romo, kamu minum supaya jadi romo. Keliru saya, karena waktu saya malah minum teh bekasnya romo itu, akhirnya jadi romo. Mungkin keliru kali ya, tapi ya semoga nggak keliru. Itulah yang terjadi. Saya mau menceritakan bahwa proses hidup kita itu pelan-pelan. Dan sampai kemudian pun ketika sudah jadi frater, sudah menyanggupi aku pengen jadi romo, apakah langsung semua beres? Tidak. Semua berjalan pelan-pelan, makin hari makin jelas, makin hari makin jelas. Sampai kemudian hari-hari ketika terbentang di depan mata kebutuhan umat akan setiap tenaga pastoral yang mampu atau mau membimbing umatnya. Dan kemudian pelan-pelan sadar bahwa inilah karya Allah yang mesti berjalan dan bersambung sampai saat ini. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, dengan ini saya cuma mau mengatakan, inilah hidup manusia. Hidup manusia tidak sekali jadi, beriman tidak sekali jadi, tetapi semua ada artinya kalau kita pandang sebagai perjalanan menuju Tuhan. Semoga saudara-saudariku sekalian, Anda dan saya, makin hari kita makin didewasakan, mampu mengapresiasi, menghargai peristiwa-peristiwa kecil yang menuntun kita untuk makin jelas, dan makin jelas. Kalau kita perhatikan, setelah mendengarkan atau kena sentuhan mulut Tuhan lewat ludah yang katakan itu membuka mata hati kita, marilah saudara-saudaraku sekalian, kita mohon lanjutannya, yaitu Tuhan yang selalu menjamah kita untuk membuat kita makin hari makin matang, makin dewasa di dalam mengenal Dia, dan makin memahami bahwa hidup kita adalah jalan rahmat yang kalau kita itu hayati dengan model seperti itu, saya yakin satu, Anda akan bahagia. Kalaupun kita melihat masa lalu yang kadang buruk, kita juga mampu melihat bahwa itulah cara Allah untuk memelekkan mata kita, melihat rahmat Allah, kalaupun juga harus melewati hal-hal yang tidak terlalu menyenangkan, tetapi tetap saja itulah jalan rahmat Allah. Tuhan mendewasakan iman kita semua. Tuhan memberkati. Aku